Jumpa kembali di kanal YouTube Koma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Somasi dari Bank Penerbit Kartu Kredit atau Kredit Tanpa Anggunan ke Debitur versus somasi dari debitur ke bank penerbit kartu kredit atau kredit tanpa anggunan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah wacana, berbagi sebuah edukasi, dan kiblat dari pembuatan video yang saat ini sedang Anda tonton tidak lain dan tidak bukan berbasic dari beberapa hari yang lalu, masih di bulan Februari 2023. Salah satu klien saya me-WA saya bahwa dia baru saja mendapatkan chat dari seorang kolektor dari bank swasta nasional. Intinya kolektor tadi menchat, mengirim sebuah file PDF. File PDF ini berisi tentang adanya kop surat sebuah kantor hukum dan dikasih judul somasi. Kita umpamakan namanya adalah Seger Waras PDF. Dan setelah dia mendapatkan PDF tadi, PDF tersebut di replay oleh kolektor pengirim melalui WhatsApp. Chatnya di replay dan dikasih tulisan. Jadi PDF-nya tadi dikirim dulu, lalu di replay dikasih tulisan, apabila Bapak atau Ibu belum mengetahui apa itu surat somasi, berikut penjelasannya. Somasi merupakan terjemahan dari ke sterling dan adalah sebuah teguran terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum. Tujuan dari pemberian somasi adalah pemberian kesempatan kepada calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Mengingat jika somasi diabaikan dan penggugat menghadapi gugatan, maka seorang digugat harus mendatangi dan merespon pengadilan. Apabila tetap tidak hadir di persidangan, hakim akan memakai surat penggugat sebagai dasar. Itu adalah replay dari PDF yang dikirim. Sedangkan isi dari PDF-nya tadi yang baru saja saya baca tadi, saya sudah upload di
Instagram dengan akun lampiran_osi_osif. Silahkan Anda buka. Yang saya bacakan tadi sudah ada di sana. Sedangkan isi PDF-nya saya tidak pasang karena ini adalah sebuah privasi dari yang pertama adalah klien saya itu sendiri. Intinya ada kop surat dari sebuah kantor hukum. Jagoan nomor 1 SH MM dan rekan nomor 540_2 Romawi _PHSK _5 Romawi 2023 perihal somasi kepada yang terhormat Saudara Seger Waras. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini adalah advokat dan pengacara pada kantor hukum Jagoan Kampung SH MM dan rekan, berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal XX Februari 2023 yang kemudian memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama PT Jagoan Kampung Tak Terkalahkan yang telah bekerja sama dengan Jagoan Kota Tak Terkalahkan. Dalam hal ini penagihan kartu kredit bank salah satu bank swasta nasional di Indonesia. PT Bank Samiun Indonesia telah memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak atau Ibu dengan memberikan fasilitas pembiayaan multiguna sesuai pengajuan Bapak atau Ibu. Namun sampai dengan saat ini terlupakan oleh Bapak atau Ibu kewajiban untuk melakukan pembayaran sehingga terjadi tunggakan kartu kredit tersebut. Sementara PT Bank Samiun Indonesia telah melakukan upaya untuk menghubungi Bapak atau Ibu, akan tetapi tidak mendapat tanggapan positif dari Bapak atau Ibu. Untuk itu kami sampaikan surat somasi ditujukan Bapak Ibu dengan ketentuan sebagai berikut. Nama Seger Waras, nomor kartu 45XXXX sebanyak totalnya adalah 16 digit.
Total tagihannya Rp 37.102.831, membuka jalur negosiasi dengan memberikan 2 opsi program keringanan. Yang pertama, program pelunasan berkala. Yang kedua, program diskon khusus untuk pembayaran langsung lunas. Kemudian menerangkan bahwa saudara mengalami kemacetan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran yang telah ditentukan, dan itu sangatlah merugikan pihak PT Bank Samiun Indonesia, dan atas perbuatan tersebut tidak menutup kemungkinan bagi kami untuk melakukan upaya hukum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana. Meminta agar Bapak atau Ibu segera menyelesaikan tunggakan hutang tersebut pada hari tanggal Rabu tanggal X Februari 2023. Kemudian metode pembayaran menggunakan virtual account resmi, Jagoan Kampung Asset Management Bank Samiun. Nomor virtual account 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 digit. Demikian somasi ini saya sampaikan untuk segera Bapak atau Ibu laksanakan. Surabaya X Februari 2023. Hormat kami, Kantor Hukum Sok Jagoan Perkasa dan rekan. Surat ini adalah dicetak secara otomatis sehingga tidak memerlukan tanda tangan. Itu diawali dengan tanda pembuka dan tanda penutup. Untuk informasi dapat menghubungi, ada namanya Sasa Niwon Lezat sekali, telepon atau WhatsApp kantor +62 888 1782 bla 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 bla. NB, surat ini tolong disampaikan kepada yang bersangkutan. Itu adalah forward dari chat seorang kolektor kepada klien saya, dan kemudian klien saya bertanya, apa yang harus dilakukan? Baik, kita langsung masuk ke dalam sebuah topik. Seperti judul yang tadi sudah saya bacakan, bahwa saya akan memberikan sebuah
wacana edukasi, dan saya ingin mengajak Anda untuk berpikir rasional, dan saya ingin supaya Anda suatu saat mau mencoba, agar supaya Anda bisa mengerti bahwa yang bisa mengirimkan somasi ini tidak hanya bank penerbit kartu akibat ada seorang debitur yang masih menunggak hutang kartu kredit atau KTA. Dan tadi sudah sangat jelas, dia sudah membacakan bahwa tujuan somasi itu adalah pra menuju gugatan. Jadi kalau saya tadi sudah lihat dan saya sudah googling ya, itu somasi adalah sebuah teguran terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum. Tujuan dari pemberian somasi ini adalah pemberian kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu. Tadi sesuatunya itu adalah, pertama, dia ingin agar supaya yang tersomasi membayar tanggal yang sudah ditentukan, hari yang sudah ditentukan, dan jumlah yang sudah ditentukan untuk dibayarkan menggunakan virtual account. Itu artinya tadi sudah jelas bahwa memberi kesempatan pada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Tolong Anda camkan yang atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Sekarang saya akan masuk ke poin, seperti saya menjelaskan kepada klien saya tadi. Kalau saya memang kenyataannya tidak punya dana, atau mungkin saya punya dana tapi masih ada keperluan yang lebih urgent sehingga saya menggunakan skala prioritas, dan pada tanggal yang ditentukan, hari yang ditentukan, jumlah yang ditentukan, saya tidak melakukan pembayaran ke rekening virtual account yang sudah tertulis, apakah itu bisa membahayakan kondisi saya secara hukum, Pak? Itu pertanyaannya. Dan saya langsung katakan, jika memang kondisi Anda memungkinkan, Omah Solusi Indonesia ataupun Omah Solusi Indonesia Foundation, karena YouTube kami tidak pernah mengajarkan membisikkan iblis untuk tidak bayar hutang. Kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dan kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation adalah bertujuan memerangi pembodohan masyarakat. Jadi sudah saya katakan, langsung saya tegaskan, jika memang kondisinya Bapak tidak memungkinkan, somasi dari Bank Samiun tadi melalui sebuah kantor hukum jagoan sejagat tadi, EGP, emang gua pikir, dan itu Anda akan baik-baik saja. Oke, itu sudah saya juga terangkan. Nanti di akhir video Anda bisa lihat, saya siapkan 2 video yang sudah pernah saya buat, trik-trik bank untuk membodohi, cara menagih dengan menakut-nakuti. Dan ingat baik-baik ya, kepada pembuat surat, kepada
bagian collection department, Anda memberikan semacam surat somasi dan menggunakan layout atau tata bahasa yang berbau atau yang berbasic, lebih tepatnya berbasic hukum, itu adalah hak Anda. Tapi jika itu mengena pada orang yang mentalitasnya adalah tidak kuat, apalagi kalau orang tersebut kebetulan mempunyai sebuah penyakit hipertensi ataupun komplikasi tertentu, pembodohan masyarakat menakut-nakuti dengan cara berbasic hukum tadi bisa berakibat fatal. Sehingga secara nyata, secara langsung pada kesempatan kali ini, bagi Anda yang sedang menunggak hutang kartu kredit atau KTA, surat somasi itu boleh dan sah-sah saja Anda abaikan. Dan bila mana, saya garis bawahi bila mana, memang bank ingin melanjutkan seperti yang tadi sudah saya katakan, pra gugatan, ya kita tunggu saja, abaikan karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kita baru sedang akan memikirkan masak-masak, mempersiapkan persenjataan jika mana kita sudah benar-benar mendapatkan gugatan dari bank yang didaftarkan ke pengadilan. Ketika kita sudah mendapatkan surat panggilan dari pengadilan, barulah kita berpikir, mengumpulkan, melihat dalil apa yang dibuat bahan gugatan, dan kita persediakan defense, the last line of defense, sehingga walaupun kita digugat itu pun ketika kita sudah sedia payung sebelum hujan dan ini memang realita, bukan alibi, bukan alasan, itu semua akan baik-baik saja. Jadi bagaikan ibarat, katakanlah kita kecurian, ada kecurian handphone atau mungkin kecurian motor, atau mungkin kita ditipu teman pinjam motor, setelah dikembalikan motornya banyak sekali spare part yang diganti atau mungkin malah dihilangkan atau tidak dikembalikan berhari-hari. Itu prinsipnya bahwa kita tuh sebagai warga negara itu punya hak untuk melaporkan ke polisi kalau itu tindak pidana. Tapi kalau ini tindak gagal bayar atau sedang menunggak, itu ke perdata, itu juga punya haknya bank saja. Silahkan kalau mau mendaftarkan gugatan, kita tunggu. Tapi tentang somasi itu sendiri tidak akan berefek pada Anda sebagai debitur yang saat ini sedang macet. Jadi tidur nyenyak, tidak perlu Anda langsung tensinya naik, tidak perlu Anda langsung minum obat sakit kepala berbutir-butir. Anda akan baik-baik saja. Sekarang saya masuk poin terakhir. Apakah yang boleh melayangkan surat somasi hanyalah bank kepada debitur yang saat ini sedang macet? Jawabannya adalah tidak. Kita sebagai debitur yang saat ini sedang macet, dan ketika bank penerbit kartu kredit atau KTA, kredit tanpa anggunan, menggunakan tenaga penagihan kolektor
entah itu depkolnya, entah itu deskolnya, tata cara penagihannya itu sudah diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP. Dan ketika ada poin yang dilanggar, Anda jangan tinggal diam. Dan Anda tidak perlu harus menyewa kantor hukum. Atas nama pribadi Anda punya hak untuk mensomasi bank penerbit kartu atas tindakan penagihan yang dilakukan oleh tenaga penagihnya, melanggar poin atau butir apa tertentu Anda ceritakan, kronologis perkara Anda jelaskan, dan Anda kirim ke bank penerbit kartu pusatnya yang saat ini adalah ibu kota kita masih di Jakarta, ke Jakarta, tembuskan Jakarta. Kita tembuskan di kota Anda tinggal. Kalau Anda tinggal di Solo ya berarti tembuskan di bank penerbit kartu cabang Solo. Dan Anda tembuskan ke OJK dan Bank Indonesia. Dan saya akan membuat Anda sadar. Saya akan membuat Anda tidak kena sebagai korban pembodohan masyarakat. Kalau kita mau adu somasi, tadi bank mensomasi tadi itu haknya dia. Dan ketika kita tidak datang, ya kita tinggal tunggu. Ini bluffing, hanya omong doang, tong kosong berbunyi nyaring, atau realistik. Kalau pada tanggal yang sudah ditentukan, hari yang sudah ditentukan, jumlah yang sudah ditentukan, dan kita sebagai debitur tidak melakukan pembayaran, apakah nanti akan ada surat gugatan dari pengadilan? Tadi saya sudah katakan pada klien saya, kalau Anda sudah mendapatkan surat gugatan dari pengadilan, kami, Omah Solusi Indonesia dan Omah Solusi Indonesia Foundation tidak akan tinggal diam, dan kami akan membantu secara privilege mendampingi Anda, akan memberikan mentoring yang paling tepat sehingga gugatan yang diajukan ke pengadilan tidaklah menjadi sebuah perkara. Dan ketika kita mau untuk mensomasi sebuah pelanggaran, entah itu pelanggaran yang ditagih adalah mungkin kalau pemegang kartu kreditnya adalah orang tua yang diganggu anaknya, kandung atau anak menantu, atau mungkin yang kalau yang punya kartu kredit itu adalah anak kandung atau anak kandung atau anak menantu yang diganggu orang tua kandung atau orang tua mertua. Atau mungkin kalau pemegang kartu kreditnya ikut orang yang diganggu kantornya, atau mungkin yang diganggu saudaranya, atau mungkin melakukan pengancaman baik itu verbal maupun fisik, melakukan pencemaran nama baik, merampas kemerdekaan dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah merupakan wujud sebuah tindakan tidak pidana, seperti yang tadi sudah saya minta Anda untuk mengingat-ingat bahwa tujuan dari pemberian somasi ini adalah pemberian kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu. Tadi itu sesuatu itu kalau bank minta dibayar tanggal sekian, hari sekian, jumlahnya sekian di virtual account ini, atau nah ini bagian kita. Kalau bank masih tidak menjewer tenaga penagihan yang telah melakukan pelanggaran,
Artinya tidak menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan kepada pihak penggugat. Misalkan masih menagih orang tua kita kandung atau orang tua mertua, atau misalkan masih menagih anak kandung atau anak menantu, atau masih menagih kalau yang punya tunggakan suami yang diganggu istrinya, atau yang misalkan kalau yang punya tunggakan hutang adalah istri yang diganggu suaminya, atau menagih ke kantornya tempat bekerja, menelpon rekan-rekan penunggak kartu kredit. Kalau itu masih diulang, jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan berikutnya. Somasi 2 masih dilanggar, somasi 3 masih dilanggar, jangan pernah ragu-ragu, kalau apalagi itu sudah menyerempet menuju ke sebuah melakukan sebuah tindak pidana. Jadi itu adalah intisari dari video yang saat ini sedang Anda tonton, bahwa somasi mereka jauh nothing dibandingkan ketika kita mensomasi mereka. Saya sudah membuktikan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini 2023, setiap bank itu kita somasi. Ketika itu pula mereka akan meminta maaf dan menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan dari apa yang kita maui. Halo Bang Samiul, yang punya hutang saya, kenapa kamu menagih misalkan orang tua saya? Kenapa kamu menagih misalkan anak saya? Kenapa kamu mengganggu rekan-rekan saya? Dan jika ini dalam waktu 3 kali 24 jam masih Anda lakukan lagi, saya akan melancarkan somasi 2. Dan tidak pernah saya harus melanjutkan somasi 2. Hanya dengan 1 kali somasi skaknats. Karena kita tebuskan ke OJK, kita tebuskan ke Bank Indonesia, dan mereka sudah lagi jewer sama Bank Indonesia dan OJK karena dia telah melakukan pelanggaran. Jadi silakan Anda simpulkan sendiri intisari dari video yang saat ini saya buat, agar supaya pembodohan masyarakat yang saat ini sedang terjadi tidak mempan lagi untuk memperdaya debitur yang memang saat ini tidak mempunyai kemampuan bayar, atau sedang menggunakan skala prioritas mana yang lebih penting untuk didahulukan. Karena jika ini tidak saya florkan pada Anda semua, bagi debitur yang mempunyai nyali yang ciut, stres, depresi, bagi mereka yang mempunyai sebuah penyakit umpama hipertensi, bisa tensinya naik tinggi, melambung, stroke, dan bisa komplikasi lainnya yang mengakibatkan adanya korban nyawa. Itu yang diperangi oleh saya sebagai founder Omah Solusi Indonesia dan founder Omah Solusi Indonesia Foundation. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda senantiasa sehat, penuh berkat, penuh sukacita, dan jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.